Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast kami. Kembali lagi di Ruang Sejarah. Bersama saya, Siskia Meka. Saya Muhammad Bitsar Sirwan. Saya Raka Surahman. Dan saya Lia Wahyuni. Oke guys, hari ini kita mau bahas topik yang super seru dan penting, petisi Sutarjo. Oh iya, petisi Sutarjo ini adalah salah satu momen bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Benar banget. Jadi, siapa sih Sutarjo Kartohadikusumo ini? Nah, Sutarjo itu seorang tokoh pergerakan nasional yang keren banget guys. Dia mengajukan petisi ini pada tanggal 15 Juli 1936 untuk meminta pemerintah kolonial Belanda memberikan hak otonomi kepada Indonesia. Iya, dan yang menarik, petisi ini ditandatangani lebih dari 200 orang dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda. Bayangkan, itu seperti kumpulan superhero dari dunia nyata. Wow, jadi ini bukan hanya suara satu orang ya guys, ini suara kolektif. Betul, dan meskipun petisi ini ditolak, usaha Sutarjo menunjukkan betapa gigihnya perjuangan rakyat Indonesia pada masa itu. Kalau kita lihat konteks sejarahnya, pada waktu itu dunia sedang dalam ketegangan akibat Perang Dunia II. Banyak negara yang terpengaruh, dan di Indonesia situasi sosial politik juga sangat tegang. Benar, banyak yang merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Petisi ini jadi salah satu bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Dan meskipun ditolak guys, langkah Sutarjo ini memicu banyak gerakan lain yang akhirnya mengarah ke proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Nah, jadi sebenarnya petisi Sutarjo ini adalah langkah awal dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan ya. Yap, Sutarjo mengusulkan beberapa langkah penting, seperti menjadi Vosret sebagai parlemen yang sesungguhnya dan membentuk kerajaan untuk memperkuat hubungan antara Belanda dan Indonesia. Iya, dan dia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam politik. Suara rakyat itu harus didengar guys. Tapi tentu saja ada banyak penolakan terhadap petisi ini. Golongan konservatif dan para pengusaha perkebunan merasa bahwa Indonesia belum siap untuk berdiri sendiri. Mereka mungkin berpikir bahwa kita masih butuh bimbingan dari Belanda. Dan 2 tahun setelah diajukan, pada tanggal 16 November 1938, pemerintah Belanda memberikan jawaban bahwa petisi ini ditolak, padahal banyak harapan yang digantungkan pada petisi ini. Tapi tentu saja ada banyak penolakan terhadap petisi ini. Golongan konservatif dan para pengusaha perkebunan merasa bahwa Indonesia belum siap untuk berdiri sendiri. Mereka mungkin berpikir bahwa kita masih butuh bimbingan dari Belanda. Dan 2 tahun setelah diajukan, pada tanggal 16 November 1938, pemerintah Belanda memberikan jawaban bahwa petisi ini ditolak, padahal banyak harapan yang digantungkan pada petisi ini. Penolakan itu sangat mengecewakan bagi banyak orang. Masyarakat merasa bahwa permintaan yang sederhana pun telah ditolak mentah-mentah. Bayangkan kalau kita mengajukan sesuatu dan ditolak begitu saja. Dan akibatnya jarak antara pemerintah dan yang diperintah semakin menjauh. Ini membuat kaum pergerakan semakin bertekad untuk memperkuat organisasi dan persatuan bangsa. Kita juga tidak bisa mengabaikan faktor internasional yang mempengaruhi situasi di Indonesia. Perang Dunia II membawa perubahan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Benar, dan semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh Sutarjo dan pendukungnya bisa menjadi inspirasi bagi generasi kita saat ini. Kita perlu mempertahankan semangat itu. Tepat sekali. Sebelum kita akhiri, ada yang mau menambahkan? Kalau dirasa kita sudah banyak membahas, semoga informasi ini bermanfaat buat pendengar ya. Iya guys, dan jangan lupa terus gali sejarah kita, karena dari situlah kita bisa belajar. Sampai jumpa lagi.